deketin sahabat aku Putri. Kamu lunasin dulu hutang kamu, baru kamu tuh bergaya sama wanita-wanita. Semuanya datang, semuanya nagih-nagih hutang sama orang ini. Mbak, dijaga ngomongnya. Dijaga ya. Dijaga ya. Mas, udah. Tenang Mas, jangan ribut-ribut sama saya ya. Udah. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Gimana nih perusahaan ini? Perusahaan kita udah genting nih. Nyawa kita sudah hampir melayang nih. Itulah Roh. Gimana ya, bos besar juga nggak mau balik-balik lagi. Ngapain bos besar itu sebenarnya? Aduh. Lebih asik seperti ini, santai, gak mikirin apa-apa, cuma tenaga aja yang dikeluarkan. Ternyata kebun pisang ini juga lebar juga ya. Kalau dijadikan lahan bisnis ini sangat menjanjikan. Ya, ngapain otakku dipakai lagi? Yang aku heran, kerjaanku sudah enak, penghasilanku juga ya dikatakanlah sudah lewat dari mencukupi, dan uang tinggal ngambil. Tapi aku juga merasa bosan dan jenuh jika di sampingku masih gak ada pasangan. Dan aku ingin cari pasangan yang tidak tahu asal-usulku. Aku punya uang, aku punya rumah. Aku ingin mencari seorang pasangan hidup yang bisa menerima aku apa adanya. Mungkin dengan cara seperti ini aku bisa mendapatkan pasangan yang aku inginkan, yang aku harapkan, yang tidak memandang harta dan uang. Mungkin aku harus menunjukkan kesederhanaanku. Jika ada wanita yang menerima aku apa adanya dengan kesederhanaanku sebagai seorang petani, aku akan langsung jadikan dia istri aku. Tapi berapa lama ya? Kukira itu mustahil. Tapi kata pepatah, tidak akan ada yang mustahil jika kita selalu berusaha. Ya udah, aku lanjutkan kehidupan kesederhanaanku yang seperti ini. Ya itu, Vi. Aku gak tahu, aku takut yang mau ngurusin atasan. Nyonya besar itu malah nyuruh kita untuk nyari bos besar. Gimana nih, sedangkan bos besar gak mau balik ke kantor. Nanti kita juga yang disalahin Roh. Nanti bisa-bisa dipecat kita nih sama nyonya besar Roh. Gimana nih bujuknya Iya, sama bos besar Roh? Ya pastilah, mau tidak mau ya kita harus cari bos besar. Katanya di daerah sini bos besar tinggal. Tapi mau gimana lagi, Pi? Mulai tadi kita sudah nyariin bos besar, gak ketemu juga. Kita sudah berusaha sebenarnya Roh, tapi kita berdoa aja Roh supaya bos besar nih segera ditemukan dan kita bisa buat nyonya besar nih hatinya lebih tenang gitu Roh. Iya, Pi. Tapi yang saya takutkan, kerjanya kita takut kandas, tapi saya sudah pasrah ke Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa Roh. Iya. Ya sudah, yuk kita cari lagi. Baik Roh.
Ternyata lelah juga ya kerja kayak gini. Tapi enaknya gak usah mikir. Kok mati sih? Duh. Wah. Duh. Apanya nih? Kok mati sih? Duh. Gajinya habis kali ya? Lebih baik istirahat aja dulu ya. Masih banyak kok. Tapi kok nggak nyala Istirahat di ya? mana ya? Ada orang lagi. Masa harus dorong sih? Kan masih jauh. Aku nggak tahu lagi nih gimana cara benerin motor. Kenapa sih kamu tuh macetnya di saat yang tidak tepat, tahu nggak sih? Aku lagi buru-buru. Yakin nih mau dorong. Wah, ngajakin olahraga nih motor. Aduh, berat lagi. Apa tuh cewek motornya didorong? Kan capek. Mbak, kenapa motornya didorong? Tahu nih mas, pingsan. Pingsan? Iya. Iya pingsan. Kok bisa motor pingsan sih mbak? Berat lagi, bentar. Capek. Gak ada bensinnya tak mbak? Ada kok mas. Ya tapi kok didorong sih mbak kalau gak ada bensinnya? Ada mas, bensinnya Oh ada. Tapi kenapa didorong? Aku kan udah bilang motornya pingsan, aku juga nggak tahu ini kenapa lagi pakai mogok segala. Ya aku juga baru denger ini ada motor pingsan gitu. Iya soalnya ini dari tadi tuh nggak apa-apa, nyala, cuma bunyi-bunyi gitu doang dari tadi. Wah, motor metik lagi. Emang mas bisa benerin motor metik? Ya enggak sih mbak. Kalau nggak ada peralatannya ya nggak bisa mbak. Ya Kalau- tapi aku nggak bawa peralatannya mas. Nah ya itu yang bikin susah soalnya mesinnya ada di dalam mbak. Terus gimana dong, masa aku harus dorong sampai sana sih? Coba saya periksa ya mbak. Mungkin siapa tahu cuma starternya atau kabel-kabelnya ini. Mungkin kabel-kabelnya hampir putus atau nggak tahu juga sih ya pastinya ya mbak. Coba saya cek dulu ya kabel-kabelnya. Gimana mas? Kalau kabel-kabelnya sih enggak sih ya mbak. Siapa tahu ini aki motornya atau filternya yang sangat kotor mbak. Tapi ini kan nggak pernah telat mas, aku servis. Iya mbak, mungkin kalau gak pernah telat servisnya mungkin tukang servisnya mungkin gak periksa akinya mbak. Kalau gitu, oh ya, kenalin dulu mbak, nama saya Ferry mbak. Oh iya mas, saya Putri. Vina. Tri, kamu ngapain? Ini nih motor aku mati. Mereka ini teman kamu. Bentar deh Putri. Dia itu siapa? Oh, dia tadi aku nggak tahu. Tadi mas-masnya dari sana. Putri, Aku kan kamu Mungkin dia pacar kamu? What? Enggak lah. Bohong-bohong. Buktinya aja kita kelihatan kok tadi kamu dari sana mesra banget ya bener tuh Karin. gini-ginian tuh. Kalian lagi ngomong apaan? Sini. Ada apa mbak sampai dorong-dorong seperti itu? Aduh, bolong. Putri pacarnya celananya bolong-bolong, Vin. Karin. Gini mbak. Mbak salah paham. Saya sama mbak Putri ini gak ada apa-apa. Beneran. Gini ya, aku jelasin sama kalian. Motor aku tadi mati di sana. Nah, Terus aku betul. dorong, terus ada mas-mas ini mau bantuin aku. Oh, jadi kamu janjian sama mas-mas ini di tengah kebun-kebun Astaga. kayak gini. Astaga. Mencuri kesempatan
bukan dalam kesempitan. Bener gitu. banget. Di tengah kebun sepi kayak gini, pinter banget kamu ya Mas cari modus-modus. Bukan gitu Mbak. Niat saya tuh baik, mau nolong Mbak Putri. Mbak Putri, tadi saya kasihan lihat. Tadi saya lihat Mbaknya dorong motor ini, motor sebagus ini kenapa kok didorong? Nah, tadi saya tanya, Mbak mungkin bensinnya habis. Ternyata bensinnya ada. Emang motornya aja yang mogok. Karin, ini bukan pacarnya Putri, tapi aku mengerti sekarang. Mungkin Putri itu modus ya, masa mungkin si motor sebagus ini bisa mogok? Bener Naksir, banget. naksir. Naksir sama mas-mas ini nih, yang celananya bolong-bolong. Putri, kamu naksir sama mas ini ngeliat apanya sih? Ngeliat celananya itu yang bolong-bolong. Jadi kamu terpesona gitu. Karin. Iya apa? Kamu kalau nggak percaya hidupin aja, silahkan. Hidupin motor aku kalau emang bisa. Ya, Mbak. Saya rasa ya Mbak ini gak akan melakukan hal seperti itu loh Mbak. Kita aja baru kenalan hari ini loh Mbak. Baru saja. Mas, justru kita itu baru kenal, kita tuh sudah tahu. Nih, sudah tahu kalau pekerjaan kamu itu apa. Dan Putri katanya seorang yang paling kaya, naksirnya malah cowok kayak gini. Sini. Seleramu rendahan. Nih, sini. Nih, mainan kamu nih. Nih. Iya Mbak. Sini Putri. Kamu Iya, nggak usah Mbak. tarik-tarik dong. Ini memang alat-alat saya Mbak untuk bekerja. Emang ada yang salah? Karin, kerjanya cuma di sawah. Kalau kayak gini, aduh, kerjanya Kamu cuma di naksir sama sawah. Cangkul. Kalian ngapain sih? Kalian jangan sampai segitunya dong. Kalian tuh nggak kenal ya sama mas ini. Apaan sih kamu, Put? Katanya kamu itu orang paling kaya, kamu itu wanita berkarir, ya kamu tuh harusnya harus milih-milih. Nah, bener banget tuh Putri. Awas. Kamu itu perempuan cantik, jadi seleramu itu harus tinggi, yang kaya, yang ganteng, yang tampan, yang mapan. Bukan malah yang pekerjaannya cangkul kayak gitu kamu. Karin, Vina, aku udah bilang ya. Dia itu mau bantuin aku, motor aku mati, Karin. Aku aja tadi dorong dari sana. Ya karena kamu itu caper duluan nih sama masnya, jadi kamu itu biar dibantuin ya kan sama mas-masnya. Bener banget. Putri, kamu pacaran sama orang kayak gini, sama petani kayak gini, kamu tuh gak bakalan kaya. Iya, kalau emang hasil panennya itu banyak, kalau rugi, belum nanti kamu itu bakal disuruh kerja ke sawah, panas. Panasan, jadi muka kamu tuh gosong. Hehehe, kalian berdua itu baru datang ya. Kalian juga nggak tahu apa-apa. Kalian nggak ngeliat langsung tadi motor aku mati. Aku aja nggak tahu ada mas ini di sini. Marah, kebawa emosi. Kena mental si Putri. Mbak. Sebentar. Saya jelaskan yang lebih rinci ya Mbak. Mbak itu jangan terlalu berprasangka buruk terhadap kita. Kita saja itu baru saja berkenalan. Dan Mbak itu jangan terlalu berpikiran aneh-aneh tentang kita Mbak. Ya, saya di sini niat dan baik untuk membantu Mbaknya karena motornya tadi dorong. Tadi saya ngerjakan kebun pisang ini. Stop. Udah, ngomongnya udah. Ada apa Mbak? Kita itu gak butuh alasan kamu. Atau mungkin kamu itu bisa aja ngomong dengan tidak sesuai fakta. Ngomongnya kayak gitu belepotan, jelasin kemana-kemana. Pohon pisang ini itu gak penting. Intinya aku gak mau kalau Putri ini itu nanti bakal kerja di sawah sama kayak kamu, kalau punya pacar kayak kamu. Bener tuh. Gini aja Mbak. Semisal takdir sudah menjodohkan kita, itu kita tidak bisa melawan itu semua Mbak. Semisal saya dan Mbak Putri ini semisal berjodoh nanti, siapa yang bisa melarang? Ya. Udah. Udah ya, Vin. Kamu nih jadi orang jangan marah-marah terus. Kamu jangan susun terus, Vin. Cari tahu dulu dong kronologinya seperti apa. Jangan datang-datang langsung marah. Siapa yang marah? Pot, kamu bisa santai nggak ngomong sama kita? Kita ini sahabat kamu malah belain orang ini, apaan sih? Yang nggak santai itu kalian berdua ya. Bentar deh Putri. Duh, gimana ini? Kita harus minta tanda tangan Pak Ferry. Iya nih, sekarang ini Pak Ferry kemana ya? Katanya. Iya, dengar-dengar jadi petani di daerah Cikampek. Coba kita cari ke sana. Mungkin ada di sana. Ayo, Coba yuk. ya udah ayo. Yuk. Putri, kamu aja baru kenal kok sampai tega
tega-teganya itu, sih mojokin Fer. si Vina. Si Vina Orang itu ini sudah ada. bertahun-tahun temenan sama kamu. Bener banget. Aku itu nggak mau jokin kalian. Kalian itu salah paham. Mas ini mau bantuin aku. Beneran mati motor aku itu. Pak Ferry, Pak, kalian itu ngapain di sini? Pak, saya sudah di atas angin, Pak, hampir jatuh, Pak. Kami sangat minta tolong ke Bapak. Iya, Pak, benar, Saya Pak. sudah diancam, Pak, sama Nyonya Besar, Pak. Kamu nggak usah dengerin Oma. Iya. Biar aku sudah jelasin sama Oma. Biar aku yang jelasin Oma. Kalian itu dalam lindungan aku. Bapak enak ngomong kayak gitu. Tapi Tapi Bapak kita, nggak Pak. tahu aslinya, Pak. Kita sudah beberapa kota kita lilingin, Pak. Ya, Cuma cari Bapak. biar kalian bilang aja suruh aku gitu. Bantulah kita Tapi- dulu, Pak. Aduh, kalian ini udah berkali-kali, aku 3 kali berpindah tempat gara-gara kalian. Kalian itu tahu informasi dari siapa sih? Iya, kami nyuruh anak buah, Pak, banyak, Pak. Aduh, kalian sekarang gini, kalian pulang aja, bilang sama Oma, kalian bawa ketemu sama aku, tapi kalian jangan bocorin tempat aku ada di mana ya sama Oma ya. Gak bisa. Saya harus membawa Bapak ke kantor supaya Nyonya itu biar percaya sama kita, supaya kita tidak jadi Dipecat, Pak. pengangguran, Pak. Ada apa ya? Put, mau kemana sih? Mau ke sana lah itu. Kamu mau ngapain ke sana? Putri, kamu tuh kurang jelas ya. Aku mau tadi kok denger kok dia itu punya hutang tuh. Coba lihat, dia tuh udah dibentak-bentak. Dia itu terjerat hutang tuh sama orang dua. Lihat aja tuh bajunya, beda kan? Bener banget penampilannya aja tuh. Berjas rapi. Satunya malah petani miskin. Petani banyak hutangnya. Ya enggak, takutnya Mas itu lagi kesusahan. Aku mau bantuin. Tadi aja. Gak usah. Tadi aja Masnya bantuin aku loh, Vin. Gak bisa. Intinya saya harus bawa Bapak ke kantor supaya Nyonya Besar itu bisa menasihati kita, Pak, biar tidak dipecat, Pak. Gak usah nyaring-nyaring ya suaranya ya. Gak usah nyaring-nyaring. Mohon maaf, Pak. Udah, kalian lebih baik pulang aja. Atau saya pastikan kalian saya pecat, saya pulangin ke kampung kalian. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Jangan dong, sekarang Pak. kalian pulang. Sekarang. Baik, Pak. Bapak jaga diri baik-baik di sini ya, Pak. Jaga kesehatan juga, Pak, di sini, Pak. Aduh, kalian ngapain sih pergi sini? Yalah, udah pulang sekarang. Baik, Pak. Baik, Pak. Hati-hati ya, Pak. Aduh, mana nyamuk lagi gigit lagi. Untung mereka gak tahu. Kalau tahu, penyamaranku pasti bakalan gagal lagi di sini. Oma, ngapain sih nyuruh-nyuruh mereka? Emang bener-bener Oma ya, nyuruh orang kepercayaan aku suruh nyari aku. Maaf ya Mbak, gini Mbak, saya dengan Mbak Putrinya ini gak ada apa-apa, gak ada hubungan apa-apa loh Mbak. Bener, Mbak itu jangan berburuk sangka terhadap kita, dan juga jangan nuduh-nuduh Mbak Putri yang aneh-aneh ya. Kenapa? Gak denger. Jangan yang aneh-aneh. Udah ya, udah cukup jelas. Kamu tadi tuh ditagih hutang kan? Kamu itu banyak hutangnya. Kamu tuh petani miskin. Iya. Sudah. Kamu itu jangan ngeles. Kalau emang dasarnya kamu itu banyak hutangnya, ya banyak hutangnya. Iya. Gak usah masih ngeles kemana-mana. Kita juga gak bakalan percaya kok. Bener banget. Satu hal yang harus kamu ingat dan harus kamu tahu. Kamu gak berhak sama sekali ngedeketin sahabat aku Putri. Kamu lunasin dulu hutang kamu, baru kamu tuh bergaya sama wanita-wanita. Hutang kamu juga belum lunas. Stop. Udah, kalian kok marah-marah terus sih? Ini bulan puasa, kalian tahan dong emosinya. Jangan kayak gitu. Udah ya Mas, saya minta maaf. Teman saya emang kayak gitu kok. Udah Mas, nggak usah dengerin mereka ya. Dan kalian juga, lain kali jangan langsung nyerocos kayak gitu dong. Mas, gimana kalau
Mas ikut saya aja. Kemana mbak? Itu rumah saya di depan situ. Sekalian Mas bantuin dorong ya. Oh, ya biar saya yang dorong mbak, tapi mbak bawain alat-alat saya. Oke. Apa? Yaudah ya Mas. Put, kamu yang bener deh, ini kotor. Perempuan ngajak-ngajak cowok Bodo duluan. amat. Yang ini biar aku aja mbak. Ini nggak berat. apa-apa, Mas. Udah Nggak mbak. apa-apa, Mas bawa motor aja. Mbak bawa ini aja. Mbak kan wanita. Mulai sekarang aku gak mau temenan sama kamu. Bodo amat. Hai Mas. Udah. Makasih ya Mas, udah Oh. mau dorongin motor saya. Iya mbak, gak apa-apa. Saya juga makasih udah belain saya. Iya, sama-sama. Kayaknya daerah sini deh Pak Ferry bekerja. Dengar-dengar sih. Tapi kemana ya Pak Ferry? Kurang tahu. Coba kita cari aja bagian sini. Mungkin ada di daerah sana. Ya udah, kita jalan aja dulu. Iya. Wah, sendalku ketinggalan di sawah tadi mbak. Oh, yaudah Mas parkir situ aja. Mas masih mau ambil sandal Mas? Iya mbak, biar saya balik lagi ke sana mbak. Yang penting motornya mbak udah nyampe di rumah sama mbaknya ya. Udah. Mas nggak mau istirahat dulu? Udah mbak, terima kasih banyak. Nanti takut ada fitnah gimana lagi. Tadi temannya mbak sudah nuduh-nuduh kita ya, enggak lah mbak. Makasih ya Mas, udah mau bantu dorong motor. Ya sama-sama mbak. Mbak Putri ya anda. Ya. Ya udah mbak, saya permisi dulu ya. Iya Mas, hati-hati. Oh ya mbak. Mas yakin nggak mau mampir dulu? Udah jam segini loh Mas, ntar lagi buka puasa di sini aja ya. Buka puasa di sini emang nggak apa-apa mbak? Nggak apa-apa. Ada yang marah suaminya atau? Nggak ada Mas, suami saya udah nggak ada. Maaf mbak, tadi saya mau bilang kalau mbak janda. Iya, nggak apa-apa Mas, lanjutin aja. Emang bener kok. Sekali lagi saya minta maaf mbak, saya keceplosan mbak. Iya nggak apa-apa. Mas yakin nggak mau buka puasa di sini? Nggak apa-apa loh. Tenang aja Mas, ada Putri, kok tetep aja sih? Putri, kamu tuh mikir dong, ngapain kamu tuh bawa petani kayak gini ke rumah kamu? Nggak level banget ya kan? Itu merusak nama baik kita. Ya terserah aku dong, ini kan rumah-rumah aku. Kenapa jadi nama kalian yang jelek? Kalau dikasih tahu itu nggak usah masih jawab, nggak usah masih nyolot. Putri, ini emang rumah kamu, kita tahu ini rumah kamu, tapi kamu itu sendirian, kita berhak wajib khawatir sama kamu. Sendirian dari mana? Ada pembantu aku ya di rumah. Cuma pembantu kok, bukan orang tua. Mbak, maaf ya mbak. Kita itu kan tidak mencari masalah dengan mbak. Tapi mbak kenapa mau mencari masalah dengan kita? Kamu tuh gak usah cari muka terus. Kamu mulai tadi di depan Putri, kamu tuh cari muka terus ya. Kamu tuh punya muka berapa sih? Vin, Nggak cari muka mbak. Vin, kamu kok marah-marah mulu sih? Aku udah bilang, tahan emosi kamu, ini bulan puasa. Yang biasa dong Putri Yang nggak- Kesambet di mana sih Yang nggak kamu? biasa itu kalian ya. Dari tadi marah-marah mulu. Ini rumah aku juga, terserah aku dong. Oh mbak, maaf ya mbak. Saya tidak ingin mbak itu bertengkar sama teman-temannya mbak. Susah ya kalau punya temen yang udah ikut-ikutan dihasut sama orang yang nggak dikenal. Mbak. Kita ini itu khawatir. Nanti Mbak. khawatir nggak sih? Mbak, tolong ya mbak, jangan menuduh saya berlebihan seperti itu. Saya sedikit pun tidak ada niatan jahat dan niatan untuk menghasut Mbak Putri di sini. Bohong. Saya hanya membantu Mbak Putri mendorong motornya yang mogok mbak. Mbak itu jangan kelewatan kalau menuduh orang. Mbak itu kalau menuduh orang, mbak itu harus ada buktinya. Kalau enggak, mbak itu sama saja menjelekkan nama saya. Rin, itu bukannya Pak Ferry ya? Iya ya. Kok penampilannya kayak petani ya? Dengar-dengar sih dia kan jadi petani. Iya, katanya sih daerah sini. Coba kita samperin yuk. Ayo. Tolong ya mbak. Ya, saya minta tolong. Pak Ferry,
Ini mungkin mau nagih hutangnya kamu tuh. Punya hutang sama kayak gini ya? Kamu dari apaan sih? Utang mulu deh. Mbak ada keperluan apa ke sini ya? Kita di sini Mau minta tanda tangan Pak Ferry, Mbak. Tanda tangan buat hutang kan? Bener tuh. Pak Ferry, tapi di sini nggak ada yang namanya Pak Ferry. Hah? Ini Ferry. Pak Ferry. Iya. Iya, beliau bos kami. Hah? Bos kami. Bos apa? Sebentar ya Mbak ya, sebentar. Kalian itu kok ada di sini? Ngapain? Iya, Pak. Kami mau minta tanda tangan Pak Ferry. Kenapa gak diwakilkan aja? Nggak bisa, Pak. Kami sudah minta diwakilkan, tapi nggak bisa. Harus tanda tangan Pak Ferry. Lapor, Pak. Kalian juga ngapain di sini? Kami tidak bisa meninggalkan Bapak sendirian. Bener Pak. Kami nggak tega Pak. Aku tahu Karin, semuanya datang, semuanya nagih-nagih hutang sama orang ini. Pak, dijaga ngomongnya, dijaga ya. Mbak, udah. Mas, udah. Tenang Mas, jangan ribut-ribut sama saya ya. Udah. Jangan brutal ya. Dan untuk Mbak ya. Mbak, sebelumnya saya minta maaf atas keramaian yang saya sebabkan di sini ya, Mbak. Ini sebenarnya ada apa sih Mas? Saya kok jadi bingung ya? Gini. Mereka semua ini adalah bawahan saya semua. Jadi gini. Bingung saya menjelasinnya ke Mbak. Udah, tenang dulu, ngomongnya pelan-pelan ya Mas. Ini ada apa sebenarnya? Sebenarnya sih aku kabur dari perusahaan yang saya pegang karena saya merasa saya tidak tenang jika saya tidak mempunyai pasangan hidup. Jadi ya saya mencoba untuk berpenampilan sederhana seperti seorang petani. Udah, kamu ngapain sih? Enggak, takutnya ada niatan jahat wanita. Sudah, kamu diam. Ini urusan aku. Maaf ya Mbak, anak buah saya ya. Iya. Nah, saya merasa tidak enak menjalankan perusahaan tanpa seorang pasangan, Mbak. Tapi walaupun gini, saya sudah menemukan wanita yang saya rasa tepat untuk mendampingi saya menjadi pasangan saya. Walaupun itu hanya sebentar bertemu. Mohon maaf ya Mbak. Mbak mau nggak jadi pasangan saya? Maaf, ini mungkin terlalu cepat dan waktu dan situasi yang tidak tepat. Tapi bolehkah saya mengenal Mbak lebih dalam lagi? Mas baru beberapa menit yang lalu Mas kenal saya apa? Ternyata dia orang kaya pun. Makanya kalau ngomong itu jangan marah-marah. Ya gini aja Mbak. Ya saya tahu kita baru kenal. Jadi gimana kalau kita saling mengenal lagi? Izinkan saya untuk mengenal Mbak lebih dekat lagi. Tapi Mas serius, saya udah pernah punya suami Mas. Diam. Tuh kan temennya aja kaget Mas. Sudah Mbak. Mereka itu anak buah saya Mbak. Lagian kan Mbak sudah menjanda. Maaf ya Mbak, menjanda sudah berapa lama? Baru 1 tahun sih Mas. Ya gak apa-apa Mbak. Mbak ingin selalu sendiri? Ya sebenarnya Ya enggak kan? Nah seperti itu Mbak. Izinkan saya untuk mendekati Mbak, mengenal Mbak lebih dalam. Boleh kan Mbak? Pasti boleh, Bos. Cinta tidak memandang kekayaan atau kenyataan, Bos. Saya sudah bilang kamu jangan ikut-ikut, diem. Maaf, Bos. Gimana Mbak? Waktu sudah malam ini Mbak. Ya Boleh udah, saya Mas. tahu jawabannya? Ya udah nggak apa-apa. Kenalan aja dulu. Oh ya. Biar saling tahu satu sama lain. Oke, saya kenalin, nama lengkap saya Ferry Hadi Gunawan, pemilik PT Cahaya Berkah Mbak. Saya Baby Vicky Putri Mas. Iya. Dan untuk Mbak, ngapain kalian senyum-senyum? Iri, bilang, Bos. Kalian sudah menuduh saya yang tidak baik, makanya punya mulut itu disekolahin ya Mbak. Jangan menuduh orang tanpa alasan dan tanpa bukti. Betul. Kaget kan? Udah diam. Diem deh. Udah. Saya masih berbaik hati menyuruh anak buah saya diam. Kalau enggak saya suruh anak buah saya mengusir kalian berdua. Jangan Mas, jangan. Ini teman saya. Enggak, Mas. Ya saya tahu Mbak, mereka itu temannya Mbak. Tapi mereka berdua sudah tidak baik sama Mbak.
Nggak apa-apa mas, sudah biasa kok. Dan kalian ya, ini buat pembelajaran buat kalian. Jangan dibiasakan kalian tuh ngomong sembarangan, apalagi sama orang baru. Kamu janji kok nggak bakal gitu lagi. Betul banget, Mbak. Tutur katamu itu nasib dirimu sendiri. Iya Mbak, sebentar ya Mbak. Oh, buat kalian ya, sekarang kalian pergi ke perusahaan, kembali ke kantor. Monggo, Mbak. Cepat. Permisi Pak. Nih manajer nih yang baik, tidak sombong. Diam. Iya, Pak. Dan buat kalian berdua, saya tadi suruh kalian pulang. Kenapa kalian kembali lagi ke sini? Agak tega Pak sama. Sudah, gak usah merengek-merengek. Jangan acting-acting merengek-merengek kalian. Yaudah, saya ikut kalian pulang. Ayo, Pak. Tunggu di mobil. Ya udah Mbak. Kapan-kapan saya boleh main? Bukan kapan-kapan. Besok atau nanti malam saya main ke sini ya Mbak, boleh kan? Ya udah mas, nggak apa-apa. Tapi yakin nggak mau buka puasa di sini? Enggak, terima kasih Mbak. Soalnya saya sudah ditunggu Oma di rumah Mbak. Oh ya udah, hati-hati ya mas. Terima kasih. Saya permisi ya Mbak. Iya, hati-hati mas. Sampai jumpa nanti. Sampai jumpa. Sekali lagi maaf ya mas. Ya Mas. Bos, aku mau balik dulu soalnya udah malam nih belum buka puasa. Kalian buka di sini aja sama aku yuk. Bibi lagi masak banyak tuh. Nggak apa-apa.